Buran ya kayaknya ya. Oke, yang bisa on cam ya. Ini kayaknya aku kenal nih muka-mukanya beberapa nih. Ada yang dari Alsut, ada yang dari Kemanggisan nih kayaknya nih. Oke, sebelumnya teman-teman, jadi aku hari ini mau fokusin ke materi. Sebenarnya aku nggak ngasih gini ya, nggak ngasih kisi-kisi. Kita bilangnya kalau ngomong UAS tuh kisi-kisi terus ya. Cuma kalau aku tuh lebih ke arah ini kira-kira akan keluar, oh ini akan keluar gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau dengerin hari ini harusnya sih dapet lah 80 menurut saya ya. Menurut saya dapet lah. Oke, bentar ya. Hmm, Oke, ini kali ini aku ngajarnya nggak gitu banyak anaknya. Oke, aku review dari yang penting dulu ya teman-teman ya. Aku mau dari bug manajemen dulu teman-teman. Jadi aku takutnya di bug manajemen kalian masih bingung cara nulisnya gimana sih Miss, cara nulisnya gimana sih Ki gitu. Jadi kalau aku tipikal, oh ya sama balik lagi teman-teman ya. Kalau aku tipikalnya langsung to the point. Jadi ini apa gitu. Jadi kalau misalkan tapi balik lagi, tiap dosen beda-beda ya teman-teman ya. Oh ya, terus satu lagi rules-nya teman-teman. Kan harusnya kalau testing itu dalam bahasa Inggris ya. Cuma kan responsi. Terus aku juga kebiasaan kalau ngajar kebanyakan pakai bahasa Indonesia, juga ada bahasa Inggrisnya. Seperti itu. Oke, aku izin untuk share screen. Oke. Screen aku udah kelihatan semua. Aman. Partisipansnya 38 hari ini. Aman ya. Kelihatan ya. Oke. Oke. Wah, ini kayaknya aku tahu nih semangat sekali yang kemarin ikut Syabi Niaga ya. Karena kemarin saya juga kebetulan PIC-nya. Oke, teman-teman. Kita nggak sulit-sulit dulu lah ya. Ini aku juga cuma nge-review teman-teman. Aku mau kalian tahu tentang bug management. Jadi, eh aku nggak tahu template feeling aku akan keluar. Template-nya itu dikasih tahu di UAS atau enggak, tapi dihafalin aja ya. Jadi menurut aku kali ini kalian lebih ke arah eh kalau kemarin mungkin lebih banyak bikin tes skenario, tapi tes skenario cuma satu ya kemarin ya yang di UTS ya. Yang di UA saya nggak tahu bisa satu atau dua, tapi dihafalin aja bug manajemennya itu template seperti apa sih ya. Ini kayaknya masih pada ini ya, habis liburan terus diminta responsi. Aku mintanya ini ya, hari Jumat, hari ini. Soalnya nanti nabrak aja sama yang lain soalnya saya. Oke, langsung ke template-nya aja ya teman-teman ya. Nah ini dia. Nah, template yang mana sih Miss? Nanti kalau bakal keluar UAS-nya yang kira-kira mana? Feeling aku kalian hafalin template yang ini ya teman-teman ya. Aku bahas satu-satu. Bug ID. Bug ID sama tes skenario ID sama nggak? Sebenarnya nggak beda jauh. Cuma kalau bug ID dia cuma dari angka 1 sampai ya 100 lah. Jadi tergantung. Kalau tes skenario kan pasti ada TC 001. Bug ID boleh nggak tulisnya misalkan bug terus tulisnya tuh misalkan di sini boleh nggak aku tulisnya bug ID-nya B001 boleh aja tergantung. Kalau harusnya sih fleksibel ya teman-teman ya. Kalian mau tulis satu, kalian mau tulis ada inisialnya itu boleh ya. Project name. Project name itu project apa sih yang lagi kalian testing? Kayak misalkan kita nge-testing Binus Maya. Ya terus aja Binus Maya. Kalau sekarang Binus Maya tuh udah 8 poin. Jadi tergantung kan Binus Maya dari, dari yang dahulu-dahulu nanti dikasih tahu nih ininya versionnya berapa biasanya dikasih tahu. Nah testernya ini adalah orang yang ngetes, orang yang ngetesting tentang si project yang kalian. Jadi kalau kita kan
nanti juga aku mau bahas testernya ini. Berarti bug management ini bisa secara automation atau manual? Bisa. Ini kan cuma hanyalah dia bikin bikin laporannya. Jadi kita ngomong laporan. Kalau kemarin laporannya itu bikin skenario testing. Tapi kalau ini bug management adalah kalau kalian menemukan adanya kayak misalkan, ih kesalahan di sini, oh aku bikin reportnya ya, oh aku bikin misalkan harusnya home itu pas aku klik harusnya langsung ke eh, mana profile atau bisa pas aku klik nanti dia bakal kemana seperti itu. Nah, harusnya seperti itu, tapi ternyata dia salah. Ternyata dia nggak bisa semulus itu. Jadi mereka bikin namanya satu lagi laporan bug management seperti itu. Jadi kalau teman-teman bingung, berarti eh ngapain sih kita bikin bug management? Kenapa kemarin kan udah ada tes skenario ya? Kadang masih bingung. Kalau tes skenario itu wajib dibuat semuanya teman-teman. Jadi kalau kalian bikin testing, kalian ngerjain testing, misalkan nanti kalian jadi QA, jadi apa? Biasanya nggak harus QA juga sih, ke testing BA juga bisa ya. Jadi nanti kalian bikin tes skenario, itu wajib. Kalian mau ngetes satu aplikasi, kalian mau cek satu web, itu wajib bikin tes skenario. Tapi bug management itu dibuat kalau ada tes skenario-nya tidak berjalan dengan mulus. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Ada ya. Ini kayak saya ngajar di kelas saya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau tester ya tulis aja lah nama kalian. Kalau bisa sih nama kalian aja ya. Mau nulis nama Budi, mau nulis apa terserah. State. Nah, dan di state itu adalah sekarang tuh bug management ini lagi ngapain sih? Sedang di apa? Ada namanya juga misalkan assign. Assign itu berarti dia di assign ke dev, ke namanya siapa sih? Lagi diapain atau lagi close itu berarti bug manajemennya sudah kelar. Jadi istilahnya laporan ini sudah kelar dikerjakan. Ada juga yang harus, ada juga kalau ini kan assign, ada juga waiting. Jadi dia nunggu. Ada juga lagi apa tergantung. Jadi dia state ini adalah statusnya. Statusnya ini bug manajemennya ini lagi sedang diapain sih? Sedang dikerjain ke? Sedang di udah kelar kek seperti itu. Kalau waiting biasanya tunggu di assign. Close itu berarti udah kelar. Seperti kalau assign ini berarti dia lagi dikerjain sama si namanya Bob Chin ini seperti itu. Terus ada juga tanggal date open. Jadi date open ini adalah dia tuh ditemukan dia tuh di assign-nya kapan? Dia itu dikasih ke orangnya ini kapan? Dikasih ke si Bob Chin ini kapan? Jadi date open. Jadi kita open nih. Makanya kan dia di sini tanggal 22 Juli. 22 Juli 2029. Dia kasih dia assign nih si ke Bobnya. Estimasinya dia itu kira-kira, oh aku tuh estimasi untuk ngeselesain si bug management ini di eh ya 2 minggu lah berarti lah ya ini ya. 2 minggu sampai 3 minggu lah. Jadi dia ada pengukuran teman-teman. Jadi kalau kalian nanti misalkan, kok kita bisa ngira-ngira nanti kalian kira-kira aja lah kayak gitu. Terus ini yang harus kalian perhatiin teman-teman. Severity sama priority. Apa sih bedanya? Kalau severity, dia itu menilai dari sisi teknikalnya teman-teman. Teknikal itu seperti apa sih? Misalkan, kok pas aku klik home, dia nggak ke klik button home-nya ini nggak bisa ya? Itu dari sisi teknikalnya teman-teman. Jadi dari sisi codingnya istilahnya. Ini severity. Ini bahasa sederhananya ya. Oh, jadi dia tuh dari sisi teknikalnya. Jalan nggak sih kalau aku, biasanya kalau kita ngomongnya ini adalah, ada yang ingat black box sama white box? Ada yang dibahas di kelasnya? Kalau kelas saya bahas. Nah, ya. Jadi dari sisi teknikalnya itu severity. Kalau priority itu dari sisi bisnisnya teman-teman. Misalkan harusnya tuh
Pas aku check out order, harusnya dia tuh udah ke bagian eh pembayaran. Tapi pas aku check out order, kok dia belum bisa ke pembayaran ya? Berarti dari sisi priority, dari sisi bisnisnya. Jadi tergantung. Jadi nanti si respiratory number ini apa? Perkalian dari satu sama dua ini. Jadilah priority numbernya dua. Priority number itu, sorry, severity sama priority sama respiratory number, sorry, bukan respiratory number ya. Severity sama priority ini dia ada range-nya teman-teman, 1 sampai 25 numbernya. Berarti kalau angka satu itu yang paling ini ya, yang paling urgent ya? Iya, yang angka satu paling urgent. Kalau ke bawah dia tidak begitu urgent. Ya, seperti inilah ya. Jadi dia cuma range-nya nanti di angka 1 sampai 25. Severity sama priority ini. Nanti respiratory number-nya apa? Perkalian dari severity sama si priority. Ownernya siapa nanti? Owner itu adalah usernya, teman-teman. Usernya dari departemen apa? Misalkan, ini kan dia cuma sebagai QA, sebagai tester. Nah, si ownernya ini adalah usernya. Misalkan, ini di Speedy Writer for XP, under edit iPhone selected. Mungkin dia di bagian lagi pelaporan. Di user pelaporan. Pelaporan itu biasanya itu di bagian finance mungkin. Mungkin dia dari usernya sih finance seperti itu. Di bagian sini ada yang mau nanya dulu sampai sini. Nih, ayo. Biasanya anak semester 3 masih rajin-rajin teman-teman. Ada yang mau nanya dulu. Aku jamin ini keluar. Cuma aku nggak tahu template-nya itu akan dikasih di soal atau tidak. Karena bukan saya yang bikin soal. Oke, bedanya priority, priority itu dari sisi bisnisnya. Jadi kalau priority itu misalkan ini urgency bisnisnya tuh dapat gak? Misalkan dari check out. Harusnya habis check out itu ke payment. Itu kan ada sisi bisnisnya tuh. Nah, dari sisi bisnisnya itu adalah si priority-nya. Kalau severity dari teknikalnya, misalkan dari buttonnya, dari apalagi tuh kalau button, ada apalagi checkbox. Nah, itu biasanya dari sisi teknikalnya. Itu. Miss mau nanya kalau penamaan project ada aturannya nggak ya? Penamaan project. Penamaan project ini ya. Kalau bisa ada versionnya teman-teman. Ini 1.0 adalah versionnya. Misalkan sekarang Binus Maya. Sekarang Binus Maya udah 8.0 seperti itu. Terus kalau bisa sih ada, ikutin aja sih template dari sininya sih. Kayak gitu. Aku tahu nih Yusuf ya namanya ya Muhammad Yusuf kan Mak Ucup. Ada menanya lagi? Ya, betul. Betul. 25 tidak begitu. Dan ini kalian kira-kira aja. Cuma biasanya kita tidak sampai 25 teman-teman. Ya, range-nya dari 1 sampai 5 lah kalau kita mau main aman ya sebagai mahasiswa ya. Saya emang kasih tahu aja yang baik-baik ya. Range-nya kalau jadi mahasiswa 1 sampai 5 aja. Jarang sih ada angka double digit menurut saya. Karena nanti kalian ada kaliin lagi ke respiratory number-nya. Seperti itu. Tapi kalau dibilang, iya 1 sampai 25 saya kasih lihat emang teorinya seperti itu. Nih, bentar ya. Oke. Nah ini dia. Seperti itu. Jadi tergantung range-nya. Ya, jaga-jaga 1 sampai 5 lah severity-nya. Nah, sampai sini ada yang mau nanya dulu. Dari yang bagian sini dulu. Kita masih panjang kok teman-teman. Kita masih ada... Ah, iya, ntar aku lupa ya.
Masih sampai jam 11 teman-teman, masih 1,5 jam. Oke, aku next ya. Oke, summary, terus ada step. Aku hapus dulu deh, hapus. Ntar kalian nggak kelihatan lagi. Oke, aman ya. Aku yakin soalnya bak manajemen keluar. Takutnya masih banyak mahasiswa yang masih nggak paham untuk nulisnya. Nih, respiratory number itu bakal dapat betul dikali. Jadi nanti dikali severity sama si priority-nya. Itu jadi si respiratory number. Kemarin tuh saya masih kira ambil yang angka panjang ya. Ternyata saya pas bongkar-bongkar lagi ternyata dia kali perkalian. Oke, sip. Oke, sekarang kita bagian bawah ya teman-teman. Kita uh, usut usut lagi. Summary itu apa sih? Summary itu ringkasannya kenapa sih bug ini terjadi? Kenapa sih bug ini uh, pokoknya lebih singkatnya. Biasanya summary hanya satu kalimat. Jadi kamu menjelaskan. Berarti si Project Speedy Writer ini buat si Windows ini dia itu edit under edit if Arial font itu selected. Jadi dia nggak bisa nih diedit kalau si Arialnya. Pokoknya font Arial lah. Terus step reproduce apa bedanya? Nah, kalau ini adalah langkah-langkahnya supaya dia menemukan si uh, bug ini. Misalkan pertama, kalau misalkan kalian buka Binus Maya, pertama masukin password, masukin username, password. Pokoknya sampai kalian, misalkan kita errornya itu saat buka LMS. Jadi kalian bikin step-step dari awal masuk sampai LMS itu diklik. Itulah step-stepnya. Bisa nggak lebih dari 5? Bisa. Bisa nggak kurang dari 5? Bisa. Cuma jaga-jaga teman-teman ikutin aja 5 poinnya ya. Kalau saya di mahasiswa saya biasanya saya minta 3 sampai 5. 3 poin aja. Biar membedakan sama si summary. Kalau summary emang ringkasannya itu bug itu apa sih? Bug itu bug apa seperti itu. Kalau balik lagi, terus isolation apa bedanya? Isolation ini bug itu terjadi saat ngapain? Jadi misalkan kalau LMS pas aku klik sebenarnya bisa pas aku buka, tapi dia lebih rinci lagi. Pas aku buka mata kuliah testing, pas aku buka eh font pas aku buka pas aku buka mata kuliah testing, pas aku buka untuk saat mau buka material. Jadi lebih terperinci lagi dia. Terus apa bedanya Mi sama step? Kalau step itu adalah untuk kalian sebelum bug itu ditemukan, teman-teman. Sebenarnya kan kalau kita ngetesting adalah kayak kalian, oh aku bikin password, aku bikin email, lancar-lancar aja nih. Sampai sini kok dia defect ya, sampai sini kok ada external issue ya. Nah, kalau dissolution adalah dia tuh pas aku sedang ngapain itu muncul bugnya. Jadi lebih rinci. Terus berarti kalau gitu boleh nggak Miss aku cuma tulis satu kalimat? Boleh aja. Jujur boleh aja isolation satu kalimat teman-teman. Nih aku kasih lihat ada. Tapi menurut saya kalau isolation kalian cuma cuma tulis satu kalimat itu sama aja kayak summary teman-teman. Jadi kalian tuh lebih rinci lagi. Oh bug itu misalkan cuma di bagian testingnya doang nih bugnya. Pas aku buka mata kuliah information system, aku buka mata kuliah bisnis proses itu enggak. Cuma dia tuh bugnya muncul saat aku buka di bagian materials yang testing. Jadi solution itu lebih terperinci lagi di penjelasannya seperti itu. Ada yang mau nanya dulu dari 3 hal ini? Biasanya mahasiswa nanya nih 3 hal ini. Ada yang mau nanya? Biasanya mahasiswa nanya dulu nih, Miss, apa sih bedanya step to reproduce sama isolation sama summary? Biasanya mereka ketukar-tukar. Aman?
Kalian testing ujiannya kapan, teman? Tanggal berapa? Aku juga nggak inget lagi. Ada chatnya. Iya, pas ngapain baknya muncul betul. Pas baknya muncul tuh ngapain bener. Tuh. Ya, Yusuf bener. Tuh, Yusuf. Jadi kalau ini langsung to the point aja ya teman-teman ya kita ya. Biar kalian dengan bahasanya juga fine gitu. Oke, kalau status lebih gampang lagi. Tanggal berapa sih? Misalkan. Ini kan dia bilang date opennya itu tanggal 22 Juli ya. Terus status tanggal 23 Juli dia si testernya ini, si Bob Chen-nya ini, dia nge-review sama open nih isunya di bagian mana nih? Oh, mungkin dari status ini dia ngetes, oh baru di-assign, bisa aja. Di sini, oh berarti tanggal 29 Juli, assign-nya tuh harusnya ke blockchain ya teman-teman ya. Biasanya kayak itu. Tergantung. Habis dia assign ke Muhammad, assign ke blockchain, ini dia tukar. Putting can fix a couple weeks. Jadi dia mungkin dari 2 minggu harus sudah kelar seperti itu. Jadi tergantung teman-teman, ikutin aja. Oke, 20 Januari, wah lama ya. 20 Januari itu 4 hari sebelum kalian kelar ujian. Jadi status ini, Miss, boleh nggak statusnya aku cuma tulis satu? Boleh, tapi teman-teman kalau misalkan nih, kalian review and open this issue, berarti nanti state-nya di sini baru nge-review, baru open isunya, state-nya. Jadi nanti dosen pun ngecekin dari sisi state-nya ini, sama si statusnya. Kalau ini kan kalian ngeliat, assign to Muhammad. Ya, assign-nya harusnya sih ke tester ya. Harusnya nanti dia assign-nya kemana nih nanti. Di mana, kayak gitu. Berarti kalau kalian mau aman, main aman teman-teman. Kalian statusnya sampai sini aja. Atau boleh nggak kita bikin lagi 7, mau bikin estimated. Ini kan estimate-nya fix ya teman-teman ya. Kalau misalnya boleh nggak aku tulis 8/10 eh close. Maksudnya udah selesai. Berarti state-nya close. Boleh aja. Jadi nanti status ini nanti akan dibaca sama si state-nya ini, teman-teman. Jadi kita ada bukan perbandingan ya. Jadi aku mau lihat dosen itu biasanya mau lihat mahasiswanya paham nggak sih status state ini sama status ini tuh berhubungan seperti itu. Jadi tergantung state-nya di bagian mana, statusnya di bagian yang mana. Seperti itu. Ada yang mau nanya? Area mungkin ada di sini. Ada yang mau nanya dulu sebelumnya, teman-teman? Seterusnya sih, kalau nggak ada, aku mau ganti material, teman-teman. Tenang aja, materinya mau aku bahas semua. Betul, seperti lock. Jadi bisa open, bisa close, tergantung. Jadi status itu berhubungan sama si state-nya. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ditanya di jawabannya, maksudnya di kertasnya, nanti kita lihat nih, kalian pas isi si state ini sama si statusnya ini sama nggak ya, selaras nggak? Masa tiba-tiba di statusnya dia masih tanggal pertama dan dia masih open, tapi kalian di state-nya kalian udah close, itu kan nggak selaras, teman-teman. Jadi si state itu sama status itu berhubungan. Mana ya tadi? Aku lagi buka-buka yang ini. Kalau ini kan dia assign to Muhammad, berarti dia di sini state-nya harus assign. Bisa nggak close? Ya berarti statusnya harus sampai close. Seperti itu. Temanya baru rame nih, udah mulai nambah nih, udah 51 participants. Ini udah 50. Gak ada?
Teman-teman dipelajarin ya bug manajemennya ya teman-teman ya. Aku nggak tahu pasti keluar satu nomor sih. Cuma testing itu ujiannya 4 nomor. Jadi harusnya kalau persenannya saya nggak tahu, cuma 4 nomor teman-teman testing itu. Bug manajemen udah salah satu ya, 3 lagi kalian ya belajarin aja semua lah ya. Karena testing kali ini lebih banyak teorinya daripada kalau kemarin sebelum UTS kan kalian lebih banyak ini ya, lebih banyak untuk menganalogika ini dan ini gimana, ini misalkan case-nya seperti ini gimana enggak. Kalau testing kali ini lebih banyak teorinya. Seingat saya lebih banyak teorinya daripada UTS kemarin. Tapi ya kalau salah mohon maaf karena bukan saya lagi yang bikin soal teman-teman. Aku next ya. Ada mau nanya? Gak ada ya? Oke. Kenapa bug manajemen dulu ya? Tadi aku balik lagi karena saya yakin ini akan keluar. Jadi aku bahas yang penting dulu. Oke. Ya, sekarang kita ke bagian session 8. Jadi ujiannya itu dari session 8 sampai session 13, teman-teman. Aku tetap akan bahas satu-satu, tapi singkat-singkat saja. Karena biasanya kalau saya ngajar satu sesi pun sudah habis. Makanya kadang sesi terakhir yang kemarin itu harusnya saya ngajar cara nge-implementation yang baik. Ya, implementation yang baik juga harus kalian pelajarin sih. Karena saya nggak, feeling saya juga keluar. Oke. Kalau yang automation saya singkat aja ya teman-teman ya. Karena aku nggak download semua. Oke. Mungkin nanti akan... eh, Oke, mungkin nanti akan ini ya teman-teman. Mungkin nanti akan keluar caranya. Mungkin menurut saya bakalan kalian ditanya, kira-kira kalian tuh lebih suka manual testing atau automation testing? Kira-kira kalian kalau automation testing apa sih benefitnya? Apa sih eh, kira-kira benefitnya tes automation testing atau kira-kira manual testing apa sih? Itu kalian baca ya teman-teman. Ini aku kasih sekilas aja. Oke, ini aku share di sini aja ya. Harusnya layar aku kelihatan lah ya. Nggak download. Yang aku download cuma bug management, sorry. Karena emang harus dikasih tahu. Kalau yang manual testing sama automation testing, menurut saya kalian kalau sudah sering di kelas harusnya udah dijelasin berkali-kali. Oke, automation testing. Nah, kira-kira kalau kalian ditanya, aku lebih suka pakai automation atau manual? Kira-kira manual itu benefitnya apa sih teman-teman? Benefitnya mungkin dari sisi keuangan. Tapi kan kalau dari sisi keuangan bukannya automation lebih efisien sih bisa jadi karena kalian cuma beli software, kalian nggak usah gaji orang. Kalau manual kan kalian harus gaji orang, berarti humannya yang ngetesting satu-satu. Terus kalau misalkan apa sih kalau kayaknya ada deh di sini. Nah ini dia manual testing sama automation testing biasanya. Kalau manual mungkin humannya kalau dari sisi gaji mungkin lebih murah teman-teman. Automation orang yang misalkan manual terus kita ganti ke automation kan orang ini harus tahu coding. Kalau orang misalkan kalian jadi testing teman-teman jadi tester ya saya kasih tahu aja kalian tuh harus bisa coding. Kalian harus bisa apalagi sih tools-toolsnya misalkan nanti kalian kasih tahu aja di ujian oh tools-tools automation kalau ngecekin API pakai UiPath kalau ngecekin coding bisa nggak kita pakai Selenium oh tapi kan Selenium buat yang web ya kalau yang mobile biasanya pakai apa ya nah itu tergantung mungkin kalau yang manual terus balik lagi kalau manual testing biasanya apa sih fleksibel. Terus automation, oh lebih cepat, lebih karena dia semuanya pakai software ya teman-teman ya. Jadi dia lebih cepat, lebih efisien.
Terus misalkan manual testing, good for experiment testing, bisa juga. Kalau automation testing, buat regression testing, ada yang ingat nggak regression testing, functional testing, ada yang ingat? Itu juga dipelajarin teman-teman. Misalkan regression testing itu kan sebelumnya udah di testing dulu nih, terus kita testing ulang, biasanya di automation testing. Misalkan, oh awal-awal aku tuh functional testing dulu nih by human. Terus tiba-tiba, oh udah sampai akhir, oh aku takut ada yang salah nih ya. Berarti nanti kita regression testing aja after kita udah sih functional testing, integration. Habis functional testing, nanti kita integration testing. Habis integration testing apa sih? UAT, user acceptance test testing. Sampai habis itu regression testing. Ada yang ingat yang kemarin UTS keluar? Ya aku ini ya, banyakan ya. Jadi harus ingat nih. Ini feeling aku sih akan keluar lagi, akan dibahas, cuma nggak tahu functional. Ini kayaknya di sebelumnya sih integration testing, user acceptance testing, sama regression testing. Sorry. Nah, ini kalian harus tahu juga teman-teman, functional testing berarti dari sisi functionnya seperti apa, integration berarti dari sistem ini, misalkan modul login sama modul home selaras nggak ya? Kalau user acceptance testing biasanya dari sisi usernya, dari sisi departemennya mau coba testing, regression testing biasanya testing berulang seperti itu. Ada yang ngechat? Iya, nggak apa-apa. Di review lagi. UTS harusnya kemarin keluar sih teman-teman. Oke. Terus misalkan, ya pokoknya nanti kalian harus pelajarin si manual testing sama si automation testing ini. Di bagian mana kita ngecekinnya. Kalau kita pakai manual testing, misalkan aku pembiayaannya tuh cuma segini dan aku butuh traffic itu berarti kita pelajari 12. Jadi others banyak orang teman jujur aja. Jadi sisi tester itu adalah freelance. Oh, jadi gue bukan bugnya tuh di bagian celah sini. Jadi pas orang awam pakai aplikasi kalian, kira-kira nih aku misalkan aku bukan orang binus, aku bukan orang ya bukan pengajar, terus aku coba tiba-tiba buka binus maya kira-kira UI ini enak nggak ya dilihat seperti itu tuh sebagai sih biasanya kalau freelance itu ya teman-teman biasanya manual testing juga ada yang automation testing juga seperti itu. Jadi tergantung, jadi dipelajarin apa sih benefitnya pakai manual testing, apa sih bedanya pakai automation testing. Ada yang mau nanya dulu sampai sini? Oke ya, kali ini lebih cepat nih kelar. Ada yang mau nanya dulu? Oke, tools-toolsnya teman-teman yang automation testing kalian juga harus ingat. Karena beda-beda. Oh ya, sama teman-teman kalau misalkan perbandingannya itu kalian harus tahu dari sisi parametersnya, dari reliability-nya, investment-nya, time efficiency, programming knowledge-nya, sama regression testing. Ya, ini yang tadi aku bilang, regression testing. Ya, dari sisi kalau misalkan dari reliability manual testing, dia harus bisa nggak ya dites dimanapun, dimana tergantung. Investment, kalau investmentnya si manual testing berarti kan human-nya. Jadi nggak investnya apa? Kalau automation testing kan kita dari software ya teman-teman. Makanya kan kemarin ada satu session kalian akan mempelajari tentang uh, tools-tools yang dipakai tuh apa aja sih? Habis itu ada time efficient. Jadi dari misalkan manual testing itu dia nge-consumnya apa sih dari bagian time-nya lebih fleksibel. Tapi kalau automation bisa nggak kita time-nya lebih safe? Bisa. Misalkan kalian kalau punya project-projectnya itu bisanya dijalanin di jam 12 malam. Kalau manual testing, kalian harus standby teman-teman sebagai human. Tapi kalau automation testing, bisa nggak kita pakai RPA? Ada yang tahu RPA, robot process automation? Nah,
Misalnya kita pakai di automation testing itu. Terus ada program knowledge. Jadi kalau di manual biasanya nggak usah tahu si program dari mana karena by human, by logic dia harus tahu programming harus bisa Java, harus atau Swift tergantung dari programmernya. Seperti itu. Kalau regression misalkan kira-kira ada code yang ini yang salah, kita ngulang lagi kira ini kayak gitu. Tergantung. Oke, biasanya dipelajari teman-teman manual sama automation testing ya. Hmm. Ya, manual testing dulu sebelumnya. Nanti kan harus dari sisi parameternya kalian bisa diukur juga teman-teman. Jadi kira-kira nanti ada case kayak gini, cocoknya pakai manual atau pakai yang automation-nya? Kira-kira ada case, boleh nggak kita pakai outsource untuk ngetesting? Tergantung case-nya ya teman-teman. Tapi biasanya kalau di ini harusnya nanti dia bakal minta perbandingannya si manual sama si automation. Apa sih bedanya? Apa sih benefit-nya? Seperti itu. Kayaknya kalau yang ini pada udah pinter-pinter semua ya. Oke, ini yang session 8. Session 9 itu kemarin kita adalah untuk eh apa? Kalau kebanyakan mahasiswa itu adalah forum ya kemarin ya, kayak Salsi ya. Coba apa kita buka aja. Kita review satu-satu. Oke. Nah, ini lebih ke sama kontrol. Apa untuk monitor konten? Padahal aku udah testing loh sebelumnya. Padahal aku udah jain testingnya loh. Maksudnya seperti itu. Tapi teman balik lagi. Kenapa kita butuh monitor yang main kontrol? Kalian, ini ada mahasiswa. Ini aku nih, isat aku nih. Kenapa sih kita butuh abis testing itu monitoring, kontrol? Bisa aja kan, pas nanti sistemnya, misalkan ada yang down, harus di-compare, harus dikontrol. Karena kalau kalian udah nge-deploy suatu sistem, teman-teman, apalagi nih, sistemnya tuh udah terdeploy lah istilahnya, udah digunain lah sama masyarakat, tetap kita harus ada monitoringnya, ada kontrolnya. Misalkan, bisa nggak sistem tiba-tiba down? Bisa. Makanya biasanya butuh nggak sih tes monitoring sama kontrol? Butuh. Jadi kita ada yang tes manajemen itu ngecekin nih. Biasanya sih orang-orang yang buat kalau tes monitoring sama kontrol yang teman-teman ya, yang saya tahu ya, kayak sebagai orang awam ini kita pakai aplikasi orang. Kita ngetes, kita ngekontrol seperti itu. Ideal nggak ya sama softwarenya? Ideal nggak ya projectnya digunain? Seperti itu. Jadi kita punya concern-concern tertentu lah. Biasanya kalau company luar, teman-teman, company luar itu biasanya mereka tuh ngebayar orang outsource, orang luar itu sengaja kenapa? Buat ngetes. Ada nggak ya celah di web saya? Ada nggak ya celah di eh, bank ini kayak gitu? Seperti itu, teman-teman. Makanya kan sekarang kalau ditanya, ada yang tahu nggak sebenarnya kerjaan ini tuh di bagian apa? Ada yang tahu white hacker, ada yang tahu black hacker. Kalau white hacker itu biasanya baik-baik dia. Dia cuma ngetesting, dia cuma ngelihat datanya tanpa mengeluarkan virus atau apa ya kita orang ngomongnya ya, atau sebagai ya seperti itulah teman-teman. Jadi meninggalkan sesuatu yang buruk lah, malware kayak gitu kalau kita tahu. Terus ada yang tahu kalau black itu seperti itu. Kalau misalkan dia meninggalkan suatu malware, nah itu biasanya black hacker gitu. Tapi yang biasanya kerjaan kayak gini, biasanya white hacker sih. Jadi dia cuma ngetes aja matriksnya.
sorry, ngetes aja projectnya di mana, ngetes aja si project ini berjalan nggak ya, seperti itu. Ya, sebenarnya buat pengukuran sih. Nah, ini keluar nggak, Miss? Baca aja ya. Saya tidak jamin keluar, tapi yang saya yakin keluar adalah tes manajemen. Karena kalau saya keluarin ini banyak sih penjelasannya. Karena dia dari baknya juga dihitung, tuh. Dari ininya juga dihitung seperti itu. Makanya aku tadi bilang, kalau bisa ya 5 aja maksimal. Karena dia pun jarang sih ada yang lebih dari 5. Ini kan bak RPN. Padahal nanti dijelasinnya pas di tes bug manajemen tadi. Seperti itu. Ada yang mau nanya dulu sampai sini? Ya, ada yang chat. Di ujian bikin sistem case summary, harusnya sih enggak. Di ujian bikin sistem case summary, enggak teman-teman. Oke, di ujian itu bikin bug management. Cuma saya nggak tahu tuh bug manajemennya itu bakalan kasih tau template atau enggak. Tapi saya sih perkiraan keluar. Soalnya tahun ke tahun biasanya keluar. Karena bukan aku lagi yang bikin soal, balik lagi. Setahu aku harusnya sih keluar karena biasanya sebelum UTS tes skenario selalu keluar, kalau setelah UTS bug manajemen akan keluar. Itu dari zaman Binus yang 2018 2019 itu udah keluar. Karena makanya kalau kalian lihat resource-nya itu masih mohon maaf 2009 karena emang template-nya tuh sebenarnya sama teman-teman. Kalau dibilang tes skenario kok kemarin nggak ada template-nya, Miss? Ada, tapi jadul juga teman-teman. Jadi balik lagi ya. Jadi kalian ngertiin dulu tuh RPM apa sih, priority apa sih, severity apa sih. Nah, itu baru dah kan pembelajaran. Tuh, kalian udah 4 soal tuh. Saya nggak tahu, pokoknya yang bak manajemen pasti keluar cuma mungkin dijadiin case, dijadiin cuma satu soal ini cuma di bagian kayak kemarin kan kalian functional testing, integration testing, UAT testing, terus ada lagi yang regression testing ini, terus tiba-tiba baru dibikin tes skenario-nya tuh diselipin di antara soal itu kan. Bukan dijadiin tes skenario itu bukan dijadiin satu soal full kan. Nah kayak gitu saya nggak tahu, tapi bank manajemen feeling saya akan keluar. Cuma saya nggak tahu itu dibikin jadi satu nomor atau dibikin jadi pendamping atau dibikin sebagai ya seperti itulah dipelajarin aja. Oke, ada yang mau nanya dulu? Ya, gak ada. Ya, aku next ya. Ini kan udah session 9. Session 10. Udah. Session 10. Nah, ini dia. Automation testing tools. Lemot bentar ya. Nah, nah, feeling saya sih automation akan keluar teman-teman. Cuma saya nggak tahu nanti dia bikin perbandingan sama manual atau nanti kalian misalkan kalian dikasih case. Aku mau ngetes web Binus Maya dengan sistem automation. Biasanya kalau web itu apa toolsnya? Selenium. Ketika kalian bongkar aja di sini. Nih, nih. Kalau web biasanya apa sih? Selenium. Kalau mobile application pakainya apa sih? Appium. Kayak gitu. Kalau bikin API cek performance, ya, performance testing kita kiri tipe testing tuh ada apa aja sih? Ada load testing, ada apa ya? Oke. Kalau load testing dari misalkan kita ngecekin wifi-nya eh, kuat nggak ya loadnya, terus kira-kira purpose-nya buat apa yang example contohnya kayak misalkan kita ngebuka web banyak-banyak
Cukup nggak ya dia wifi-nya digunakan, jadi loadnya ada yang stress testing, ada yang endurance testing, ada yang spec testing juga, ada yang scalability testing. Jadi nanti kalian bandingin nih, kalau aku mau ngecekin, misalkan, kalau ngecekin API pakai tools apa sih? Kira-kira kalau pakai API, ada lagi nih. Aku loncat-loncat ya. Nah, API misalkan, kalau mau ngecekin API harusnya pakai UiPath. Nah, ini. Sorry, UiPath, sorry. Pakai Swap UI sama Postman. Jadi nanti feeling aku, case-nya akan dikasih kayak misalkan, aku ada case ini nih. Kira-kira tools yang cocok apa? Nih, kalau yang performance testing bisa pakai apa? Pakai Apache JMeter atau Load Runner seperti itu. Jadi uh, tergantung dari case yang dikasih seperti itu teman-teman. Ini aku cepat aja. Web Catalog Extension Selenium Mobile Appium tadi mobile. Jadi bisa ya pakai Appium. Tapi ini balik lagi ya teman-teman, perkiraan saya nggak tahu. Biasanya sih kalau mahasiswa aku tahu sih kalau aku kalau ngomong tuh. Oke. Nah, ini continuous testing. Nah, ini dia. Sorry. Ini yang tadi ada unit testing, integration testing, system testing, regression testing. Ini juga di pelajaran ya, teman-teman. Nah, ini dia. Kalau continuous testing itu apa sih? Berarti dia sebelumnya udah di testing dulu sebelumnya. Tapi dia mau testing lagi nih dari awal. Misalkan dia pakai Circle C, ada yang pakai GitLab, ada yang juga pakai Jenkins. Nah, tergantung Jenkins tuh yang ini ya. Tuh, ada yang pakai Jenkins, ada yang pakai C, ada yang pakai GitLab. Tergantung dari kalau kira-kira case-nya ada ini, kira-kira cocoknya pakai automation testing tools yang mana ya? Seperti itu. Itu sih. Ini tools. Nah, tools comparison. Nah, ini dia teman-teman. Tapi kalau orang nanya paling sering uh, jawab tuh apa sih? Biasanya teman-teman kalau web ya Selenium. Makanya dari kemarin mungkin banyak dosen juga ngomong ya Selenium karena Selenium itu fleksibel teman-teman. Kayak bisa di-download, bisa free open source-nya. Bahkan kalian kemarin pun kalau misalkan kalian iseng kemarin bisa gabungin kemarin aku pakai Python, aku manggil si get Selenium-nya ke Python-nya. Terus dites. Pas aku tes, muncul nggak ya webnya berhasil nggak ya pakai si Get Selenium ini berhasil. Gitu. Terus pakai Appium, mobile. Biasanya dia lebih ke mobile application testing. Pokoknya ya berbagai gadget lah. Terus ada Apache JMeter. Jadi dari sisi performance-nya, dari load testing. Aku bilang kalau load testing itu tergantung load. Bisa nggak pas aku buka. Sebenarnya load testing ini gini. Kayak misalkan kalian buka laptop nih. Kalian buka webnya banyak banget. Lemot nggak ya? Kuat nggak ya si laptop itu loadnya? Terus ada load runner, mungkin dari enterprise level load testingnya, ada dari sisi tools Postman. Postman itu dari API testing, dari automation testing juga. Postman ini sering teman-teman kalau kalian udah mulai terjun ke dunia testing, Postman ini sering didengar. Terus ada Shop UI, dia juga dari Advanced API testing juga. Ada Jenkins yang tadi aku bilang, Jenkins dari sisi automation testingnya juga. Ini kalau kalian kemarin ikut yang Shembi Niaga, kemarin kan Pak si Pak Yonatan tuh ada ngomongin sih ya. Nah, si automation testing seperti itu. Terus ada Circle C, jadi cloud base. Jadi kita juga sekarang pakainya cloud base ya teman-teman. Semua kayak kalian ya kemarin database aja udah pakainya Oracle, udah kagak harus download lagi. Jadi udah by cloud. Cloud base pun tetap ada testingnya juga teman-teman. Jadi dari cloud base ya atau si automationnya seperti itu. Nah, sini ada yang mau nanya dulu.
Saya mau nanya dulu. Nggak ada. Ya, aku next ya. Ini toolsnya, summary-nya. Gitu. Yang automation tools, ada yang mau nanya teman-teman? Nggak ada. Oke, sekarang balik ke yang kalau kecepatan hands on aja ya teman-teman ya. Di chat, diomongin nggak apa-apa. Bisa balik lagi kok. Oke, ini yang bug management yang ada session 11. Wow. Nah, ini dia other players in testing project. Sebenarnya kalau kalian ini di mata kuliah Information System Analyst juga udah ngebahas tentang outsourcing. Ada yang tahu outsourcing itu apa, teman-teman? Ada yang tahu outsourcing itu apa? Malu-malu ya. Outsourcing itu kayak kita misalkan kita ini adalah BINUS. Nah, kita itu outsourcing itu kayak kalian ada yang tahu yang ISS, orang yang nyapu, ngepel di mall, yang pakai seragam. Nah, itu bukan karyawannya si mall itu. Tapi dia itu pakai lembaga outsourcing untuk ngebantuin nih cara membersihkan kamar mandi, cara untuk ngebersihin. Nah, jadi itu jatuhnya outsourcing. Jadi dia pakai jasa di luar. Jadi adalah jasa lah istilahnya. Kita pakai jasa, pakai ya bisa nggak kita outsourcing itu kita jadiin dari Big Four company? Bisa. Karena mereka juga ngeluarin jasa. Misalkan aku ngejasain nge-audit, aku ngejasain untuk bikin project. Nah, itu juga sih outsourcing sebenarnya. Seperti itu. Ada yang mau nanya? Felix mau nanya? Oh, ini ya bocor ya. Oke. Nah, kalau partners, partners apa sih kita butuh partners juga ya sama aja sebenarnya kayak jatuhnya dia nggak analisis jadi business analis jadi help desk juga technical support juga jadi tergantung nih kira-kira partners itu untuk yang tahu sebenarnya project ini akan dibawa kemana biasanya kita butuh orang yang lebih paham tentang project yang kita akan buat. Nah, biasanya apa aja sih vendors? Vendors ya bisa dari Big Four juga, bisa testing service providers, bisa juga providers ya dari testing service, dari sales office, dari user-user. Kira-kira itulah partnernya. Seperti itu. Atau kalian udah dibahas atau belum ini? Nah, ini adalah si testing service providers. Jadi dari providersnya, kira-kira kalian nih uh, servisnya itu ngapain sih dari most importantnya dari misalkan yang penting nih digunakan di project ini apa sih yang penting intinya dari project ini tuh apa jadi kita butuh nih si testing provider itu bisa apa aja bisa kayak clients-nya bisa organization bisa nah itulah terus ada sales office jadi misalkan kalian nih dari ada employee terus dari staff-staff juga. Jadi tergantung kenapa sih kita butuh testing partners ya kayak kalian. Kalian bikin suatu project nih. Misalkan aku bikin project buku besar. Berarti kan aku butuh partners dari user yang mana. Misalkan user accounting. Bantuin dong caranya bikin project ini kita analisis. Karena kan biasanya anak IS itu adalah sebagai penjembatan, teman-teman. Jadi jembatan, oh kalau aku bikin project ini, kira-kira logiknya dari mana ya? Oh, nanti kita brainstorming sama si usernya accounting, sama si user finance. Nah, jadi dari banyak pihak seperti itu. Ya, ini user-user sama aja sih. Kalau ditanya pengertiannya kok mirip-mirip ya, Mi, sebenarnya ya. Sebenarnya iya, teman-teman. Aku jujur aja pengertiannya sebenarnya mirip-mirip. Tapi intinya adalah kalian kalau misalkan partners adalah biasanya bisa internal, bisa eksternal orangnya. Kalau dari eksternal dari vendor, vendor itu biasanya kalau kita ngomong dari software outsource company, bisa software outsource company. Bisa nggak dari
kayak yang tadi aku bilang, Iwa, Deloitte, ya kita sebut merek aja. Karena mereka itu kerjanya adalah sebagai bikin proyek perusahaan. Seperti itu. Oke. Nah, ini dia outsource. Yang tadi aku bilang outsource, teman-teman. Outsource ini udah sering ya sebenarnya. Dia itu salah satu komponen yang lumayan dominan. Jadi biasanya kenapa sih kita nge-hire outsource? Ngapain sih kita nge-hire orang yang lebih pintar biasanya? Kenapa? Karena biasanya kalau orang-orang outsource itu mereka udah dilatih. Mereka teknikalnya lebih jago. Oh, mereka tuh udah belajar Java. Kita belum belajar Java misalnya di company. Nah, kita biasanya nge-hire si outsource ini, jasanya kita beli. Jadi mereka harusnya outsource itu ada nggak yang testing? Ada nggak yang outsource-nya jadi developer? Ada. Makanya kalau kalian nanya outsource itu apa? Aku samain pemikiran kayak kalian nih. Ke mall, ke Binus, ada ISS. Nah itu sebenarnya jasa outsource dia ngambilnya dari luar. Sama kayak gini, kalau di company, teman-teman kita punya outsourcing, punya. Biasanya ngambilnya apa? Untuk yang di bagian IT, di bagian, yang di bagian testing, sama bagian si developer tergantung. Seperti itu. Sini ada yang mau nanya dulu. Outsource tuh udah banyak ya teman-teman, jadi jangan bahasanya. Berarti aku tuh nggak bisa under company itu, nggak, bukan gitu. Tapi, dia itu emang under company lain, tapi jasa kamu dipakai full untuk orang yang ngebayar kamu. Seperti itu. Ada yang mau nanya dulu? Bentar ya. Oke. Nah, ini dia outsource scope. Jadi nanti mungkin ada outsource dari development seperti apa, outsource dari develop testingnya di company aja, atau dia bisa ke scope yang lain, atau dari outsource develop testingnya ada dua company yang berbeda, tergantung biasanya. Tapi kalau kalian udah jadi outsourcing dari satu company, kalian full akan digunakan untuk company itu full jasanya. Tergantung seperti itu. Nah, biasanya kenapa sih kita butuh outsourcing? Mungkin dia lebih jago teknikalnya. Jadi kita nge-hire orang untuk dipakai jasanya. Terus kalau di bagian dari sisi teman-teman fun fact ya, ini aku sharing dikit. Kalau outsourcing itu biasanya company BUMN itu biasanya rata-rata outsourcing. Kenapa? Karena mereka nggak mau bayar tunjangannya. Kalian nggak, karena kalau BUMN susah jadi karyawan tetapnya. Jadi lebih most saving lah. Cost-nya saving banget kayak gitu. Terus mungkin butuh orang yang certification, qualified dari service provider ya, tergantung beberapa hal. Ini kalau misalkan dikasih case nih, kita butuh nggak sih orang yang kita ada case nih, misalkan eh, sebuah project dari, ini aku sebut merek aja ya, bank apalah. Bank ini sebenarnya butuh orang yang certification di bagian IFRS. Jadi ada certification tentang International Finance Resource ya gitu. Nah, dia ngambil hire-nya ini outsource dari luar. Itu boleh nggak? Boleh. Nanti dia di hire selama 1 tahun atau 2 tahun untuk kelarin kerjain proyeknya ini. Seperti itu. Biasanya orang-orang yang misalkan aku butuh case-nya seperti ini. Jadi ada reasons-nya, ada caranya. Kenapa sih aku butuh outsource? Aku butuh nih caranya hire dari sini. Boleh nggak? Boleh. Seperti itu. Tergantung case ya teman-teman ya. Tapi kalau outsource ada nggak resikonya? Ada, teman-teman. Ada negatifnya juga. Kalau negatifnya mungkin data kalian bisa bocor karena kan dia bukan orang internal kalian ya. Tapi biasanya itu ngelanggar aturan sih. Terus mungkin nanti ilmu outsource-nya apalagi, ini orang udah jago nih ngerjain project aku nih. Tiba-tiba butuh orang gitu.
mungkin gara-gara ganti orang lagi, aku harus nyari lagi, makan waktu lagi, seperti itu. Jadi, wasting time. Kenapa nggak dari awal nge-hire orang untuk company, seperti itu. Tergantung ya teman-teman ya. Tergantung dari case yang diberikan sama nanti di UAS-nya. Seperti itu. Dah, terlalu singkat ya aku ngejelasinnya. Cepet banget ya. Oke. Udah session 13 nih teman-teman. Ada yang mau nanya dulu sampai sini? Nah, ini yang implementation, feeling aku kalian baca bener-bener ya software implementation ini. Ini ada yang mau nanya? Oke, aku lanjut ya. Software implementation ini aku langsung to the point. Ada 3 implementation teman-teman. Ada 3 nih. Ada 3 cara lah. Taruh. Nah, ada yang pertama adalah direct cut over. Apa sih direct cut over? Intinya adalah kayak kalian nih. Kalian punya old system. Old system ini nanti pas kalian udah ada target date yang baru, ini old system ini full dimatiin teman-teman. Nggak dibawa sama sekali ke new system. Jadi langsung cut. Jadi misalkan nih kalau old system direct cut over ini biasanya yang gimana? Biasanya UMKM yang datanya belum banyak, terus mereka tuh mau ganti sistem baru. Nah, biasanya itu dipakai direct cut over. Kenapa? Biasanya lebih murah. Karena 2 sistem old-nya udah mati, new sistemnya langsung jalan. Itu yang direct cut over. Karena nih, ingat ya teman-teman ya. Bimbing aku, kalian akan ditanya. Nah, biasanya sistemnya itu lebih pendek. Makanya aku bilang kalau direct cut over itu, misalkan kita mau implementation sistem baru, biasanya itu UMKM. UMKM, sistem-sistem yang kecil lah, yang nggak begitu impact-nya gede sama sistemnya, seperti itu. Kalau paralel, biasanya kalau orang nggak mau ambil resiko, jadi sambil dia out sistemnya kelar, dia sambil ngejalanin new system yang baru. Misalnya, gimana sih caranya biar kita tuh sama-sama datanya tuh takutnya. Misalkan new systemnya tiba-tiba down. Oh, aku masih ada old systemnya nih lagi jalan, walaupun dia sampai ada target date-nya. Jadi sampai target date ini nanti dia bakal mati. Jadi sambil dia ngejalanin old system, si new system ini udah mulai jalan. Biasanya sistem apa sih yang kayak gini? Biasanya tuh bank sih nggak restoran resiko. Biasanya tuh company, software company. Kenapa sih software company itu dia tuh eh, biasanya nggak gitu? Karena mereka biasa project kan teman-teman. Jadi menurut kalau dilihat biasanya emang all sistemnya mati, nanti new sistemnya udah bisa berjalan dengan mulus. Biasanya software company. Ini yang paralel. Ini yang fase. Kalau fase ini biasanya ada fase-fase tertentu. Jadi kayak misalkan nih old system ini sama new system ini tetap jalan barengan. Sebenarnya konsepnya kayak paralel. Cuma kalau fase itu dia itu gak mati secara full. Jadi dia mungkin fasenya ada 3. Fase 1, oh berhasil nih new sistemnya jalan. Fase 2, oh berhasil nih sistemnya jalan. Oh fase 3 berhasil, oh baru dimatiin si old sistemnya. Nanti new sistemnya udah bisa jalan sendiri. Jadi new sistemnya itu tidak ditinggalkan sendiri. Jadi dia sambil nungguin si old system, si old system, sorry. Si old systemnya ini nggak dimatiin secara sendiri. Dia nungguin sampai si new systemnya ini stable, sorry, balance, stable. Jadi intinya adalah si old system ini akan mati kalau new systemnya ini berjalan dengan stabil, berjalan dengan mulus, seperti itu. Ada 3, teman-teman. Nah, ini dia. Ini nanti kita nggak compare yang tadi aku jelasin. Jadi nanti ada direct over. Biasanya UMKM. Kenapa? Murah.
Dia lebih murah, costnya nggak keluar banyak. Dia tuh jadi humannya itu juga bisa langsung fokus ke new system. Kalau paralel, jadi dia old system berjalan sambil dengan new system. Dulu tuh nggak ada phase, nggak ada yang fase. Biasanya dia tuh sampai paralel. Fase ini adalah anaknya dari si paralel. Jadi fasenya tuh ditambahin 3 lagi. Sambil bener-bener nih new system ini stabil teman-teman. Biasanya fase 1, 2, 3 itu per Q. Q1, Q2, Q3. Jadi dia jalannya per 3 bulan. Jadi dia ngecek dari load-nya, ngecek dari datanya ke bawah semua nggak ya. Karena data itu penting ya teman-teman, konfidensial balik lagi. Jadi tergantung nih. Kalau paralel ya tengah-tengah sih sebenarnya. Tengah-tengah kayak misalkan si old systemnya ini masih jalan, si new systemnya ini juga mulai pelan-pelan jalan. Jadi dia sambil berbarengan, jadi paralel. Cost-nya dikeluarin itu lebih besar pasti dari direct cut over, tetapi dia itu lebih safety. Kalau misalnya tiba-tiba si new systemnya down, old systemnya masih bisa nopang. Seperti itu. Kalau fase phase-nya, dia ada 3 phase. Jadi tergantung nih. Kalau 3 phase-nya ini jalan mulus, lancar jaya, istilahnya gitu, udah old systemnya mati, new systemnya langsung jalan full. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau nanya dulu, bentar ya sambil minum dulu. Ada yang mau nanya dulu, ini feeling aku akan, misalkan case-nya nanti kalian company-nya UMKM dengan budget segini segini segini, kira-kira kalian kalau mau implementation pakainya implementation yang mana ya sih caranya pakai direct cut over. Kalau misalkan tapi aku mau lebih aman tapi lebih murah, mau aman tapi murah, bisa nggak aku pakai paralel? Bisa, karena aku lebih murah dari Face tapi dia lebih aman karena dia sambil old system sambil new systemnya jalan, old systemnya juga jalan seperti itu. Ada yang mau nanya dulu sampai sini? Ini kalau nggak kalau nggak ada yang nanya, kayaknya udah bisa ini nih. Ini PIC-nya siapa lagi ya? Iya, oke. Face company-nya contohnya apa? Bank biasanya. Bank. Kenapa? Karena dia itu per kuartal. Jadi misalkan data bank itu kan sangat resiko ya teman-teman ya. Jadi biasanya itu mereka tuh nunggu kalau sampai new sistemnya ini stabil, baru benar-benar di off yang old sistemnya. Karena kan dia ngebawa data dari old sistemnya itu ke new. Udah nge ini belum ya, udah kepindah belum ya datanya, datanya tuh udah ke compare belum ya, seperti itu. Jadi biasanya kalau face itu dia bank. Bank, pokoknya yang berbau-bau perusahaan inilah. Tapi balik lagi ya case-nya ya. Kalau misalkan kalian dikasih case, maunya cepet, terus nggak mau keluarin banyak duit, yang penting terus datanya nggak begitu banyak, mungkin bisa aja pakai direct cover. Tapi aku mau yang aman, tapi mau ini tergantung. Mau pakai paralel boleh. Nanti kalian misalkan dikasih case, kalian dikasih tahu nih, oh kira-kira pakai implementation yang mana sih? Direct cut over, paralel, atau yang phase. Seperti itu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kalau nanya kisi-kisi saya tidak bisa memberikan. Tapi saya ngomong ini harusnya adalah rata-rata harusnya kalau dengerin bisa lah harusnya ya. 80 lah di tangan. Total soal berapa? Ada 4. Oke, testing 4 soal. Testing 4 soal.
Tapi saya nggak tahu persenannya berapa sih. Tapi 4 soal testing. Tanggal 20 Januari ya. Semangat deh. Saya mah bisa-bisa lah ya. Semua mah nggak sulit. Harusnya. Seperti itu. Ada yang mau nanya lagi teman-teman? Mumpung masih ada setengah jam. Maaf ya, saya nggak pakai Inggris ya teman-teman ya. Kalian testing biasa pakai Inggris kan? Oke, mungkin aku nanya dari sisi ulang penjelasan yang Mbak manajemen boleh. Nih Amanda kayaknya aku tahu nih. Takut ya, udah diwanti-wanti keluar ya. Ya, Mbak manajemen ya. Wait, aku buka dari punyaku aja. Oke. Apa ya? Oh, ini dia. Hmm, Kayaknya dia error aku buka di sini. Bentar ya. Bug management. Langsung the point lagi ya kita. Hmm. Oke, bentar. Amanda mau nanya yang di bagian mana dulu nih? Yang bug manajemennya nih? Mau keseluruhannya lagi? Oke. Ya. Oke. Iya, Miss keseluruhan. Oke. Nah, kalau bug ID, bug ID ini misalkan kayak tes skenario kemarin, tes ID lah. Mau tulis B001 boleh. Mau nulis cuma satu atau dua boleh. Nggak apa-apa. Bug ID. Kalau project name, kayak misalkan nih kalian lagi ngetesting Binus Maya, tulis versionnya sekarang Binus Maya 8.0. Tulis di belakang ini adalah bagian untuk dia tuh di version berapa. Kalau tester ini adalah yang ngetes teman-teman. Ini owner ini yang nemuin bugnya sebenarnya, usernya sebenarnya tuh. Yang tadi aku bilang usernya. Kenapa dia assignnya ke Muhammad? Saya juga bingung, harusnya aneh dia. Kalau assign, ini state ini adalah statusnya ini bug manajemennya lagi ngapain. State ini aku bilang, ini tuh dia kan assign. Berarti di statusnya ini harus assign. Kalau misalkan statusnya cuma sampai review sama open, berarti nanti di state-nya ini kalian harus tulis sih review sama open. Tergantung. Jadi si state ini sama di bagian status ini sama. Harus sama selaras. Kalau salah, saya bakal cek itu bakal saya minus. Jangan ngomong ya. Ya, ini karena aku kayak Amanda ini deh harusnya. Nah, si dead open ini adalah kapan sih bug ini dicatat? Bug manajemen ini laporannya kapan sih dicatat? Biasanya dead open. Kapan sih dia nemuin bugnya atau kapan sih dilaporin? Nah, itu biasanya date-nya opennya kapan. Kalau estimate fix ini adalah kapan sih bug ini bakal kelar diperbaikin. Estimate fix biasanya. Jadi dia fixnya di misalkan dia kan tanggal 22 Juli, ini dia mau kelarinnya tuh di 12 Agustus. 2 mingguan lah. Karena dia juga ngomong sih couple in couple weeks di sini.
Dia berharap sebenarnya juga di sini. Oke, yang ini. Nah, kalau severity sama priority, ini biasanya, kalau angka satu dia urgent. Angka 25 itu, ya sampai 25 ya. 25 itu dia bukan nggak begitu urgent, tapi maksudnya lebih, ya tidak begitulah. Tapi kalau mau jaga-jaga, severity sama priority-nya ini tulisnya antara 1 sampai 5 aja ya teman-teman ya. Nah, risk priority number ini adalah dari perkalian severity sama priority. Sampai sini, nah ingat ya, risk priority number ini adalah perkalian dari severity sama priority. Severity itu apa sih? Severity itu di bagian, dia menemukan di bagian teknikalnya. Misalkan, oh pas aku klik button home, dia tuh nggak bisa. Berarti kan itu dari sisi teknikal dari codingnya ya. Kalau priority itu dari sisi bisnisnya, teman-teman. Oh, berarti kalau aku nggak bisa di klik button ini, bakal eh, biasanya itu bakalan bisnisnya kacau nggak ya? Bisnisnya bisa jalan nggak ya? Itu biasa dari sisi priority. Makanya kan ini satu bug manajemen ya. Jadi ini satu laporan lah istilahnya. Severity masih priority-nya. Bisa nggak kalau severity-nya lebih tinggi dari priority-nya? Bisa. Ini perkiraan aja kalian kira-kira. Ya, kira-kira mau nulis. Tapi kalau menurut saya, jaga-jaga severity-nya 1 sampai 5, 1 sampai 5 range-nya ya. Cuma kalau emang dari catatannya emang 1 sampai 25 sih. Seperti itu. Jadi risk priority number-nya maksimal bisa di 25. Kalau 55 kan 25 sebenarnya. Terus kalau summary, summary itu apa sih? Singkatnya dari kayak misalkan kalian ngasih tahu nih, kira-kira bug ini tuh ditemuin saat apa? Kasih tahu secara singkat aja. Oh, misalkan Speedy Writer ini kan project Speedy Writer for XP, Windows XP ini ketemu nggak bisa digunakan saat edit Arial font pas nge-edit untuk ke Arial seperti itu. Habis itu kalau yang step reproduce itu adalah step-stepnya. Step-stepnya dari pertama kali dia buka, terus habis itu tipenya apa, highlightnya apa, terus text form transformnya seperti apa. Jadi step-stepnya saat dia menuju ke areal bugnya. Kalau isolation, isolation itu lebih ke arah saat bugnya ini, misalkan, kan tadi aku bilang, kalau penjelasan Binus Maya, aku pakai Binus Maya ya, misalkan aku tuh mau buka LMS di bagian testing, mata kuliah testing. Tapi pas aku buka di mata kuliah Information System Analysis and Design, bisa. Tapi pas dibuka di bisnis proses bisa. Pas aku buka di testing, itu nggak bisa. Jadi dia lebih isolation, lebih detail lagi. Kira-kira tuh saat ngapain sih? Oh, cuma di bagian testingnya doang nih dia nggak bisa, tapi di bagian mata kuliah lain bisa. Terus kalau status adalah per tanggal. Jadi kalau misalkan Miss, boleh nggak sih aku tulis tanggal per bulan? Kalau di aku boleh, cuma nggak tahu dosen lain ya. Ikutin aja lah template-nya bulan, tanggal, tahun. Serah. Cuma kalau di tempat aku boleh bulan slice tanggal plus bulan itu boleh. Seperti itu. Ada yang kurang jelas? Mau nanya dulu? Ada yang mau nanya dulu, teman-teman? Sisa 20 menit. Karena saya yakin Eh, ini akan keluar, tapi Miss, saya nggak tahu template ini akan diberikan. Kenapa? Siapa nih? Miss mau nanya, Miss. Halo, iya. Heeh. Ini kalau misalnya yang status itu kan baru di review itu di tanggal 23 apa? Di tanggal 23 ya. Tapi kan date opennya itu di tanggal Mm-mm. 22. Iya, karena kan dia masuk dulu dong. Dia dapat dulu laporannya dong. Dia nge-review sama opennya ini kira-kira dia mau assign ke siapa ya? Gitu. Bener dong, kan aku terima dulu open. Oh, berarti Open itu adalah tanggal eh paling awal. tanggal paling awal. Mm-mm. Noted nih. Oke, mau nanya lagi nggak apa-apa?
Masih ada waktu, teman-teman. Cuma ya baik lagi ya, aku nggak tahu template-nya akan sama atau tidak. Tapi ini adalah bug detail report dari PPT yang paling detail. Seperti itu. Kalau saya kemarin bikin soal buat kelas saya bikinin template-nya. Jujur aja, karena mungkin kalau kalian gak dibikin template-nya, teman-teman, takutnya nanti ujiannya kelamaan. Tapi nggak tahu balik lagi. Mungkin kalau dibikinin template-nya kalian disuruh bikin dua bug manajemen, saya kan juga nggak tahu. Kalau disuruh bikin satu bug manajemen tapi nggak kasih tahu template-nya kan saya juga nggak tahu. Dihafalin aja. Tuh. Ada yang mau nanya lagi? Yang kemarin aku mungkin pokoknya di pelajarannya bak manajemen ya teman-teman ya pasti kalau satu soal ada 4 soal saya udah ngomong 4 soal testing tapi saya nggak tahu soal yang keluar apa tapi bak manajemen feeling saya kuat akan keluar kayak kemarin aku bilang tes skenario keluar cuma saya nggak tahu tuh dibikin jadi satu soal atau gimana tapi jadi soal pendamping ya jawaban pendamping cuma bikin satu di UTS. Oke, ada yang mau nanya dulu? Tidak ada. Kalau nggak ada, aku kelarin nih. Saya cuma terima testing doang ya, tidak menerima pertanyaan lain ya, teman-teman ya. Nggak ada. Oke, aku balikin ke PIC Tim Sispo ya. Boleh ke William atau ke Adeva. Thank you semuanya. Semoga UAS-nya bagus ya, testingnya. Semangat. Dalam bahasa Inggris ya, teman-teman. Mohon banget nih. Oke, thank you. Thank you Miss Jessica atas pemaparan materinya buat UAS kita. Dan sebelum kita berpisah, izinkan kami buat dokumentasi dulu ya. Buat teman-teman boleh open cam bila tidak berhalangan. Baik, kalau begitu kita langsung aja dokumentasi ini melalui mobile phone. Jadi mungkin page-nya agak banyak ya. Untuk yang pertama, satu 2 3. Yang kedua, satu 2 3. Yang ketiga, satu 2 3. Selanjutnya, page selanjutnya, satu 2 3. Page selanjutnya, satu 2 3. Page selanjutnya lagi, satu 2 3. Dan page terakhir, satu 2 3. Baik, terima kasih teman-teman semua dan Miss Jessica. Semoga kita bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya dalam UAS ini. Dan sukses buat UAS di mata kuliah berikutnya. Terima kasih. Yuk, aku izin live ya. Siap, Miss. Thank you. Terima kasih, Miss.